itu komunikasi digital? Dilansir dari The Knowledge Academy, digital communication adalah proses pertukaran informasi, pesan, dan gagasan menggunakan teknologi dan platform digital. Digital communication melibatkan transmisi dan resepsi data melalui perangkat elektronik dan jaringan. Karena adanya digital communication, kamu jadi bisa berkomunikasi secara real time bahkan di jarak yang jauh. Adapun pengertian komunikasi digital menurut para ahli. Menurut Fleischman, komunikasi digital adalah segudang komunikasi keluar yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan pesan seperti email, video, pesan teks, iklan online, pencarian berbayar, siaran pers, podcast, dan lain-lain. Adapun menurut FIRT Rogers dan LISRENCEKK dalam buku Communication Network, Court Anu Paradigm Research 1981 mengemukakan bahwa komunikasi digital adalah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Konsep dalam komunikasi digital. Yang pertama, dunia maya adalah realita yang terhubung secara global, didukung komputer, berakses komputer, multidimensi, artificial, atau virtual, di mana dalam hal ini komputer adalah sebuah jendela, terlihat atau terdengar objek-objek yang bukan bersifat fisik dan bukan representasi objek-objek fisik, namun lebih merupakan gaya, karakter, dan aksi pembuatan data, pembuatan informasi murni. Kedua, realitas maya merujuk pada pemakaian komputer untuk menstimulasikan sebuah pengalaman dengan cara yang sama dengan realita. Pada jenis VR yang sering dipakai, seseorang memakai sarung tangan, earphone, dan goggles yang disambungkan dengan komputer. Yang ketiga, komunitas maya adalah komunitas-komunitas yang lebih banyak muncul di dunia komunikasi elektronik daripada dunia nyata. Orang-orang tinggal di seluruh penjuru dunia yang memiliki ketertarikan sama dapat berkumpul untuk membicarakan dalam dunia maya. Salah satu bentuknya yang sedang digemari saat ini adalah Twitter, Facebook, Chat, Instagram, dan masih banyak lainnya. Keempat yaitu Patrons, Mood, dan Bot. Fitur internet tertentu memungkinkan kita melakukan interaksi baru dengan berbagai cara baru yang menarik. Chatroom atau ruang obrol memungkinkan kita berkomunikasi langsung dengan orang lain yang belum kita kenal. Kelima, keinteraksian. Pengguna dapat berinteraksi dengan sebuah komputer dengan menggunakan program-program yang tersedia, tetapi mereka berinteraksi dengan orang lain melalui ruang chatting atau saling mengirim surel. Dan yang keenam, hypertext. Fitur yang istimewa dalam World Wide Web adalah pemakaian hyperlink, yaitu spot-spot pada halaman web yang dapat diklik oleh pengguna untuk berpindah ke spot lain, baik dalam dokumen yang sama maupun dalam situs lain dalam internet. Hyperlink sebenarnya adalah salah satu bentuk khusus dari hypertext. Yang terakhir adalah multimedia, adalah sebuah sistem komunikasi yang menawarkan perpaduan teks, grafik, suara, video, dan animasi. Akhir-akhir ini, World Wide Web telah menyajikan streaming multimedia atau audio dan video yang tersedia dalam website. Multimedia bekerja dengan baik saat dipadu dengan hyperlink atau hypertext. Pengguna dapat mengkliknya untuk mengeluarkan sampel suara atau video. Fungsi komunikasi digital. 1. Sebagai media informasi kini, penyebaran informasi tidak terbatas pada cara-cara konvensional. Misalnya hanya melalui media cetak. Informasi dapat disebarluaskan dengan memanfaatkan komunikasi daring. Komunikasi daring berfungsi sebagai media penyebaran dan pertukaran informasi, yang mana para pengguna internet dimungkinkan untuk mengakses informasi dengan lebih cepat dan memberikan informasi kepada halayak yang lebih luas. 2. Sebagai media penyampaian ekspresi, komunikasi digital telah memberikan kesempatan kepada pengguna internet untuk menyampaikan ekspresi emosional, baik berupa kebahagiaan, kesedihan, hingga kemarahan. Penyampaian ekspresi ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk teks, melainkan juga dapat didukung oleh fitur emoticon yang biasa digunakan pada komunikasi digital.
3. Sebagai media penyalur ide dan kreativitas komunikasi. Komunikasi digital berfungsi sebagai penyalur ide. Pengguna internet dapat menyampaikan ide dan opini kepada publik yang lebih luas. Hal ini memungkinkan ide tersebut diketahui oleh banyak orang. Keempat, sebagai media interaksi komunikasi. Komunikasi digital telah memberikan ruang interaksi yang luas bagi para pengguna internet. Kamu dapat berinteraksi dengan siapapun tanpa harus terhalang jarak dan bertatap muka. Bahkan, kamu dapat berinteraksi dengan orang yang belum kamu kenal sekalipun. Dan kelima, sebagai media bisnis. Komunikasi digital dapat menjadi sebuah sarana untuk menjalankan bisnis. E-commerce merupakan salah satu bentuk dari perdagangan yang memanfaatkan komunikasi daring. Selain itu, komunikasi juga mendukung adanya fasilitas perbankan secara online atau e-banking. Contoh komunikasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, email. Email adalah salah satu media komunikasi digital yang paling populer di dunia profesional. Banyak brand ternama yang memilih email sebagai cara terhubung dengan pelanggan. Kamu pasti pernah menerima promosi-promosi lewat email, betul tidak? Kedua, video conference. Siapa sih yang belum pernah menggunakan alat video conference? Zoom, Google Meet, ataupun Microsoft Teams adalah beberapa contohnya. Semenjak pandemi, video conference terbukti bermanfaat bagi dunia pendidikan, bisnis, ataupun pekerja lepas. 3. Media sosial. Facebook, Instagram, Twitter, hingga TikTok adalah beberapa contoh dari platform media sosial yang populer di zaman sekarang. Segala aktivitas yang kamu lakukan di media sosial adalah salah satu contoh dari komunikasi digital. Keempat, chatbot. Chatbot adalah salah satu cara paling efektif bagi brand untuk menyampaikan informasi bagi para pengguna. Contohnya, saat kamu menghubungi customer service dan pertanyaan kamu langsung dibalas oleh pesan otomatis. Terima kasih telah menonton.